Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait PJB akuntansi biaya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi Batik Ayu Dewi. Sebelumnya, perkenalkan saya Kesha Hayurnisa dan dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Alia Waluna Atma. Perkenalkan saya Alfatar Siligifari. Baik, untuk latar belakangnya itu, perhitungan harga pokok produksi atau HPP itu sangat penting agar usaha dapat menentukan harga jual yang tepat. Namun, banyak usaha kecil atau UMKM seperti Batik Ayu Dewi ini hanya menghitung biaya produksi dasar tanpa memasukkan biaya lingkungan yang timbul dari penggunaan bahan kimia, air, serta pengelolaan limbah. Padahal, biaya lingkungan merupakan bagian dari proses produksi dan dapat dan dapat mempengaruhi total HPP. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi biaya lingkungan dalam produksi batik serta menganalisis pengaruhnya terhadap penghitungan HPP. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana menghitung harga pokok produksi pada batik Ayu Dewi ini dengan menggunakan metode full costing. Yang kedua, biaya lingkungan apa saja yang muncul dalam proses produksi batik kayu dan bagaimana karakteristiknya setiap komponennya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh biaya lingkungan terhadap perhitungan HPP dan total biaya produksi jika dimasukkan ke dalam metode full costing. Yang keempat itu, bagaimana penerapan pencatatan dan pengalokasian biaya lingkungan agar dapat terintegrasi dalam sistem akuntansi biaya usaha. Untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama, menjelaskan langkah-langkah perhitungan HPP metode full costing berdasarkan unsur biaya produksi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan komponen biaya lingkungan yang timbul selama proses produksi batik kayu. Yang ketiga, menganalisis pengaruh biaya lingkungan terhadap hasil perhitungan HPP dan total biaya produksi. Dan yang terakhir itu memberikan gambaran lingkungan dalam akuntansi biaya untuk mendukung perhitungan biaya yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Yang bagian pertama adalah profil dan sejarah usaha. Nah, untuk profil usaha sendiri, nama dari usaha yang kami datangi yaitu Batik Ayu Dewi yang berdiri pada tahun 2022 dan bidang usahanya itu produksi dan workshop batik kayu. Untuk alamat usahanya itu di Jalan Pembangunan, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dan untuk website yang bisa dikunjungi yaitu batikayudewi.com. Untuk sejarah usahanya sendiri, Batik Kayu Ayu Dewi merupakan usaha kerajinan batik dengan media kayu yang awalnya berdiri di Yogyakarta pada tahun 1999. Setelah pemilik berpindah domisili ke Bogor pada tahun 2014, usaha ini kembali dibangun secara resmi pada tahun 2022 karena melihat peluang pasar dan minimnya pengrajin batik kayu di wilayah Bogor. Konsep usaha yang dijalankan menggabungkan proses produksi, showroom, workshop, sekaligus rumah tinggal. Usaha ini dikelola oleh pasangan suami istri, di mana istri bertanggung jawab pada proses kreatif seperti pembuatan pola, pencantingan, pewarnaan, dan finishing keuangan. Selain menjual produk fisik seperti tatakan gelas, tempat tisu, dan jam kayu bermotif batik, usaha ini juga menyediakan workshop edukasi batik kayu. Kontribusi workshop terhadap pendapatan mencapai 70%, sedangkan penjualan produk sekitar 30%. Rata-rata omset per bulan berada pada kisaran 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi. Untuk proses produksi pembuatan batik kayu terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada pengamplasan kayu. Media kayu diamplas hingga permukaannya halus dan rata. Kemudian menggambar pola. Motif digambar menggunakan pensil tipis sebagai
sebagai panduan hingga cair, kemudian diaplikasikan menggunakan canting mengikuti garis motif yang telah digambar tadi. Kemudian ada pewarnaan. Nah, kayu diberi warna biasanya dengan teknik celup, lalu dikeringkan hingga warna meresap dan stabil. Untuk proses selanjutnya yaitu peluruhan malam dengan cara produk batik kayu tadi dipanaskan atau direbus untuk meluruhkan malam sehingga motif terlihat jelas. Untuk tahap terakhir yaitu finishing, yaitu dengan pengaplikasian proplan atau clear coat untuk melindungi permukaan dan memperkuat tampilan visual produk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan biaya. Sebelumnya, uh, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, biaya produksi ini mencakup biaya bahan baku atau BBP, yaitu biaya bahan yang menjadi bagian utama produk dan dapat ditelusuri langsung ke produk jadi. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu biaya tenaga kerja yang melibatkan langsung dalam proses, yang terlibat langsung dalam proses produk dan dapat ditelusuri ke biaya produk yang dihasilkan. Kemudian ada BOP, yaitu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalnya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aset, serta biaya tidak langsung lain di pabrik. Uh, Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB. Nah, biaya produksi pada batik Ayu Dewi dihitung berdasarkan sistem job costing karena produk diproduksi berdasarkan pesanan pelanggan dan tidak dilakukan produksi mahal. Jumlah pemakaian bahan akan menyesuaikan dengan jumlah pesanan yang diterima. Nah, untuk biaya bahan baku di sini kita mengambil 3 contoh, yaitu dari koster atau tatakan gelas, tempat tisu, dan jam. Nah, untuk yang pertama ada biaya bahan baku koster, yaitu ada kayu, malam, warna batik, dan fin dan bahan untuk finishing atau propan. Nah, untuk total perkiraan BBB akhirnya itu dari harga 6.385 sampai 6.885. Nah, untuk contoh kedua kita mengambil biaya bahan baku dari tempat tisu yang kira-kira komponen biayanya sama, yaitu kayu, malam, pewarna batik, dan bahan finishing propan dengan total perkiraan BBB akhir yaitu Rp16.225 sampai Rp20.450. Kemudian untuk contoh ketiga kita menggunakan biaya bahan baku dari produk jam. Komponen biayanya ada kayu, malam, pewarna batik, bahan finishing atau propan, kemudian ada mesin jam, dan penyangga jam. Untuk total perkiraan BB akhirnya yaitu Rp66.975 sampai Rp70.925. Baik, berikutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang terkait dengan proses produksi, namun tidak dapat ditelusuri secara langsung pada unit produk tertentu. Pada batik kayu Dewi, komponen BOP mencakup biaya listrik, penyusutan peralatan produksi, serta biaya packaging. Berikut ada tabel penyusutan peralatan produksi. Dengan asetnya terdapat kompor batik kayu, kompor batik astotik, kompor gas, ember pewarna, bak pewarna, dan panci. Dengan harga perolehan per unit kompor batik kayu itu 180.000, kompor batik astotik itu 240.000, kompor gas itu 170.000, ember pewarna 25.000, bak pewarna 20.000, dan panci 250.000. Dengan total harga perolehan 1.080.000 untuk kompor batik kayu, 1.200.000 untuk kompor batik astotik, kompor gasnya itu 170.000, ember pewarna 75.000,
bak pewarna 40.000, panci 250.000. Dan untuk total beban depresiasi per produk, yaitu untuk coaster itu terdapat total 1.394. Beban depresiasi untuk tempat tisu itu 2.509. Lalu beban depresiasi untuk produk jam itu 12.543. Dan berikutnya ada biaya gas, biaya listrik, dan juga biaya packaging. Di mana per bulannya untuk biaya gas itu 165.000 dengan tarif per menit 179,35. Biaya listrik itu 150.000 per bulan dengan tarif per menit itu 163,04. Dan kalau packaging itu 5.000 untuk setiap produk dengan total alokasi BOP per unit dari coaster itu 8.424. Lalu tempat tisu itu 11.848. Lalu untuk produk jam itu 18.696. Baik, berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Biaya tenaga kerja langsung di Batu Kayu Dewi tidak banyak, karena hampir semua kegiatan usaha di Batu Kayu Dewi dilakukan oleh para pemiliknya, sehingga biaya tenaga kerja langsungnya sangat kecil. Biaya tenaga kerja langsung yang ada di Batu Kayu Dewi hanya berupa bantuan untuk menggambar desain batik ke unit produksi. Hal ini juga dilakukan jika mereka memerlukan bantuan tenaga kerja. Berikut perhitungan BTKL, yaitu gambar koster 36.000 dengan 36 unit yang diproduksi, berarti biaya per unitnya itu 1.000. Gambar tempat tisu itu totalnya 40.000 dengan unit yang diproduksi 20, maka biaya per unitnya 2.000. Untuk gambar jam itu totalnya 8.000. Untuk unit yang diproduksi hanya 4, maka biaya per unit itu 2.000. Totalnya 5.000. Berikutnya, biaya lingkungan. Penerapan pengelolaan limbah pada usaha ini masih masih sangat sederhana dan belum melibatkan biaya khusus untuk kegiatan lingkungan. Limbah malam dan pewarna yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam proses pembuatan batik kayu tidak diolah lebih lanjut, melainkan hanya dimanfaatkan secara terbatas, seperti digunakan untuk menyiram tanaman. Selain itu, usaha ini juga tidak menghasilkan limbah kayu sisa pemotongan, karena bahan kayu yang digunakan telah dibeli dalam bentuk siap pakai. Lalu berikutnya ada perhitungan HPP produksi. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode full costing, yaitu metode yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perhitungan harga pokok per unit produk. Perhitungan harga produksi satu unit coaster ditunjukkan sebagai berikut. Untuk coaster, yaitu BBB-nya totalnya itu 6.885, BTKL-nya 1.000, BOP-nya 9.818, berarti total untuk KPP-nya itu 17.703. Dengan harga jual 25.000, maka ada margin keuntungan sebesar 7.297. Lalu berikutnya untuk tempat tisu, di mana biaya bahan bakunya itu 19.450, BTKL-nya 2.000, BOP-nya 14.357, maka total biayanya itu 35.807. Dengan harga jual 40.000, maka marginnya itu untung dan eh, bernilai 4.193. Berikutnya ada jam dengan BBB 70.925, BTKL-nya 2.000, BOP-nya 31.512, berarti total biayanya itu 104.437. Dengan harga jual 110.000, maka ada margin keuntungan sebesar 5.563. Baik, untuk kesimpulan dan saran itu, yang pertama itu kesimpulan, jadi perhitungan harga pokok produksi atau HPP yang akurat sangat penting bagi batik kayu Dewi untuk menilai efisiensi dan menentukan harga jual. Namun, pencatatan biaya yang masih sederhana membuat beberapa komponen termasuk biaya lingkungan seperti limbah kayu, sisa cat, dan penggunaan air belum dimasukkan secara terstruktur. Dengan menerapkan metode full costing dan memasukkan biaya lingkungan, total biaya produksi menjadi lebih realistis sehingga HPP lebih akurat dan keputusan usaha dapat diubah dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk saran itu, usaha batik kayu Ayu Dewi ini sebaiknya memulai menerapkan pencatatan biaya yang lebih terperinci, terutama terkait biaya lingkungan, agar dapat dihitung dan dialokasikan secara tepat dalam HPP. Nah, penerapan sistem akuntansi biaya yang lebih rapi akan membantu pemilik usaha memahami struktur biaya sebenarnya dan meningkatkan efisiensi produksi serta mendukung penerapan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.